Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sungguh saya hormati Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Khairuddin, para wakil ketua dan anggota yang hadir, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Marullah Matali, para asisten sekda yang hadir, para wali kota, PLT Bupati, Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Atikah Nur Rahmania, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kota dan Kabupaten, para camat, lurah, se-Provinsi DKI Jakarta. Akhir pekan bersepeda ke Taman Kota. Sempatkan olahraga di waktu senggang. Hari ini kita berkumpul di Balai Kota untuk mengikuti acara Musrenbang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kita diberikan kemudahan untuk mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 tingkat kabupaten kota. Penyusunan rencana kerja tahunan berperan penting bagi keberlanjutan pembangunan di Jakarta ini. Melalui forum ini kita dapat menguatkan sinergi, saling berbagi gagasan dan pandangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Jakarta di tahun 2026. Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia, seluruh jajaran pemerintah daerah perlu menguatkan komitmen dan sinergi dalam mendukung percepatan Indonesia Emas 2045. Melalui penyelenggaraan program prioritas nasional dengan kebijakan jangka menengah daerah, upaya penyelarasan ini telah menghasilkan 7 isu strategis yang kemudian menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan di tahun 2026. Penetapan prioritas pembangunan sejalan dengan fokus pembangunan Kota Jakarta tahun 2025-2029, yaitu melakukan perbaikan fundamental melalui pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi, sehingga tema ditetapkan dalam rangka kerja pemerintah daerah atau RKPD ini tahun 2026 adalah transformasi Jakarta kota global, penguatan infrastruktur, layanan dasar, dan fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prioritas pembangunan dan tema RKPD ini menjadi acuan bagi pemerintah di tingkat kota dan kabupaten untuk menentukan prioritas kegiatan kewilayahan tahun 2026 yang disesuaikan dengan potensi serta karakteristik wilayah masing-masing. Setiap kota dan kabupaten memiliki prioritas kegiatan kewilayahan yang berbeda dalam mengatasi permasalahan Jakarta, sehingga dalam melaksanakan Musrenbang ini perlu memperhatikan arah kebijakan masing-masing kota kabupaten sebagai berikut. Jakarta Pusat, arah kebijakan perlu difokuskan untuk mendorong pertumbuhan jasa, keuangan, dan bisnis, pengembangan pusat riset, kesehatan global, serta mendorong produktivitas perdagangan. Jakarta Utara fokus pada pengembangan destinasi wisata pesisir dan budaya, serta meningkatkan kualitas akses maupun konektivitas menuju Kepulauan Seribu. Di Jakarta Barat, fokus pada pengembangan ekonomi bisnis pergudangan dan logistik, fasilitas penunjang pendidikan tinggi, serta pemajuan sosial budaya untuk pariwisata. Di Jakarta Selatan, fokus pembangunan mencakup peningkatan bisnis berinvestasi tinggi, pengembangan pusat retail dan inovasi bisnis, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas serapan air dan pengendalian udara. Di Jakarta Timur, perlu fokus pada pengembangan bisnis pergudangan dan logistik, peningkatan industri 4.0 dan UMKM, terintegrasi transportasi publik dan optimalisasi ketahanan pangan. Di Pulau Seribu,
fokus pembangunan perlu diarahkan pada pengembangan wisata perairan pesisir dan pengembangan lumbung pangan serta peningkatan ekonomi biru. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya meminta dan segera 5 wali kota dan PLT Bupati Pulau Seribu segera melakukan koordinasi dan duduk bersama dengan Kepala Bapeda dan jajarannya, Ibu Atika, untuk mengusulkan dan segera menyelesaikan apa yang disampaikan dalam musrembang ini. Beberapa catatan saya ingin berikan. Yang pertama adalah untuk kawasan JIS dan Waduk Sunter atau Danau Cincin yang tadi diusulkan oleh Bapak Wali Kota, kami memberikan dukungan sepenuhnya. Untuk stunting, penanganan banjir, dan berbagai hal, maka harus dilakukan dalam koordinasi yang terintegrasi, terencana, dan yang paling penting adalah konsisten, tidak berubah-ubah. Untuk itu, kami memohon seluruh stakeholder yang ada untuk segera duduk menyelesaikan persoalan ini. Seperti yang disampaikan tadi oleh Wali Kota, bahwa stunting sebagai contoh masih 19%, padahal nasional telah menetapkan 14%. Untuk itu saya meminta seluruh Jakarta ini dalam waktu 1-2 tahun ke depan stuntingnya harus di bawah 14%. Tadi ada usulan yang menarik dari Kepulauan Seribu mengenai pulau tematik Pulau Kucing. Kalau itu bisa diterapkan, menurut saya ini adalah salah satu hal yang mengobati saya, karena tadi presentasi Pak Bupatinya lebihnya 5 menit. Sehingga dengan demikian untuk tematik ini mohon bisa diselesaikan. Untuk Ibu Wali Kota Jakarta Timur, saya berharap pembangunan RSUD Internasional Cakung untuk betul-betul difokuskan, segera diselesaikan. Kalau bisa pada tahun ini kita sudah bisa melakukan groundbreaking, karena bagaimanapun Cakung sebagai kecamatan terpadat di Jakarta harus mempunyai rumah sakit yang ada. Secara khusus saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD. Beliau menyampaikan dengan intronya semuanya adalah dari Cilandak. Sebenarnya bukan itu yang paling penting, Pak Ketua DPRD. Saya betul-betul mendapatkan banyak komplain masukan mengenai Jalan Fatmawati sampai One Belt Park, betul ya? Yang penyumbatannya kurang lebih 350 meter. Untuk itu, semua stakeholder, terutama Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, untuk juga memfokuskan hal ini segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tantangan ke depan kita bersama-sama tentu semakin kompleks mengingat dinamika global dan juga situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh karenanya kita harus fokus di dalam perencanaan pembangunan tahun 2026 dan kita harus memastikan bahwa apa yang kita rencanakan bisa kita wujudkan keberhasilannya. Untuk itu, saya meminta semuanya agar menjaga suasana kondusif dan membangun semangat positif yang mendukung kelancaran pembangunan. Memiliki sikap dan cara pandang yang berorientasi pada kesuksesan program, bukan pada bagaimana program itu bisa dimanfaatkan. Memastikan program kerja di tingkat wilayah berkontribusi nyata terhadap visi pembangunan dan penanganan permasalahan di wilayahnya masing-masing. Melaksanakan program kerja yang sederhana namun berdampak luas bagi masyarakat di masing-masing kota kabupaten. Menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas belanja untuk menciptakan kebermanfaatan dalam jangka panjang. Melaksanakan kegiatan berbasis riset, inovasi dan teknologi serta berorientasi pada kemudahan layanan publik. Menguatkan kolaborasi lintas sektor maupun lintas wilayah dalam menyelesaikan tantangan perkotaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian,
Tantangan yang dihadapi Jakarta ke depan, yang pertama, kita semua harus pengelolaan APBD yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah meningkatkan layanan publik dan daya saing Jakarta menjadi dan membuat Jakarta yang sekarang nomor 74 sebagai kota global secara pasti dan perlahan akan meningkat rankingnya. Saya berharap di 2030 kita sudah bisa menjadi nomor 50 kota global dunia. Mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di Jakarta, ini adalah hal yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional melalui program kerja bersama-sama adalah hal yang perlu dilakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2026 tingkat kabupaten kota secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberi kemudahan dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Saya menutup tidak dengan ipin-ipin. Menyusun perencanaan harus maksimal, sesuai kebutuhan dan tepat jadwal. Bersama kita benahi aspek fundamental, sukseskan transformasi Jakarta jadi kota global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat ya bagaimana Pramono Anung di kurang lebih 1 bulan beliau menjabat menjadi gubernur, ya, beliau sudah mencetak prestasi-prestasi. Nah, baru-baru ini Pramono ya bagaimana mempresentasikan dan mewujudkan janji kampanyenya membangun rumah sakit berstandar internasional. Ini sungguh hebat dan luar biasa teman-teman ya. Kalau kita lihat bagaimana Pramono Anung ini sama seperti Anies Baswedan ya, selalu menepati janjinya ketika menjadi seorang gubernur. Dan kalau kita lihat juga perjalanan politik Mas Pram ini sungguh hebat dan luar biasa. Dalam tantangan politik, gejolak politik, beliau tetap tenang ya. Dan cerdasnya ya, Mas Pram ini ya berkolaborasi dengan mantan-mantan gubernur sebelumnya. Contohnya Anies Baswedan, ya Ahok, ya Foke dan sebagainya. Ini menambah kekuatan politik dan dukungan yang luar biasa ya, bahkan dari masyarakat terhadap Pramono Anung teman-teman. Dan bagaimana menurut kalian?